wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM, pengurus Masjid Mekah yang telah bekerja sama mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada sesepuh, pada guru-guru kita, Bapak Ustadz Lutfi, alhamdulillah. Habib Ali Alkaf, alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Dan jamaah semua, bapak-bapak dan ibu-ibu dari seluruh MTM yang ada di Bukit Cimanggu. Alhamdulillah, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semua insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Ketua DKM yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DKM, akan memberikan sepatah dua kata. Mudah-mudahan sepatah dua kata ini bermanfaat buat kita semua. Untuk itu waktu dan tempat silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini yang cerah menurut ukuran saya ya, tentunya juga menurut ukuran para hadirin cerah juga ya. Kita bisa kumpul silaturahmi dalam rangka kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salam kita sampaikan kehadirat Rasulullah SAW yang telah membuka jalan dari kegelapan menuju ke kondisi yang sekarang yang kita nikmati sekarang ini. Pada kesempatan ini kami atau saya mewakili DKM Masjid Mekah mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, khususnya pada tamu-tamu sekalian, Habib Ali, kemudian timnya dari Pak Lutfi, Radioku, tim Hadroh. Kami ucapkan selamat datang. Senang sekali kami bisa berkumpul bersama-sama. Terus terang kami ini di luar ekspektasi. Kami memperkirakan kondisinya tidak istilah kalau zaman sekarang itu tidak seheboh ini begitu. Ternyata ini luar biasa. Kami sungguh bangga bisa melihat kondisi seperti ini dan tentunya menjadi kebanggaan kita bersama semua. Sekali lagi terima kasih pada para pendukung lah katakanlah kalau kami bilang begitu. Dalam kesempatan ini juga kami mohon maaf selaku tuan rumah apabila dalam penyambutan kami kondisinya seperti apa adanya, kurang berkenan, kurang pas, kami mohon maaf. Tentunya ke depan akan menjadi pelajaran bagi kami untuk perbaikan yang lebih baik lagi jika ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Gitu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang luar biasa dan harus kita hormati, harus kita peringati, harus bergema di sekitar lingkungan kita. Ini semua insya Allah akan bawa berkah bagi kita semua. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kami berharap kondisi ini akan menjadi lebih baik lagi dan kami juga mohon doa restu agar khususnya jajaran Masjid Mekah ini menjadi lebih baik dan jika ada kekurangan dari kami, mohon kami diberikan masukan. Saya rasa saya tidak mempanjang waktu lagi,
acara utama telah menanti, jadi tausiah dari Habib Ali. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada perwakilan DKM yang mana tadi dari DKM yang diwakilkan oleh Wakil Ketua. Intinya insya Allah tahun depan Maulid di Masjid Mekah akan dimeriah semeriah-meriahnya, insya Allah. Insya Allah akan lebih meriah karena persiapan kita ini hanya 2 hari. Alhamdulillah berkat kerjasama dari panitia pengurus DKM dan ibu-ibu MTM yang telah dapat mendukung hingga terselenggaranya acara ini. Dan terima kasih yang tidak bisa saya lupakan hari ini, yaitu dukungan dari radioku. Alhamdulillah radioku bisa memfasilitasi hingga acara ini meriah. Terutama mentornya Pak Denny, terima kasih atas kesediaannya dan dorongannya atas terselenggaranya acara ini. Insya Allah ibu-ibu bila ingin membuka YouTube, insya Allah ntar ada acara ini, insya Allah. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Lutfi, yang tidak bosan-bosannya mengisi acara di Mekah dadakan atau jadwalan. Jadi setiap jadwal udah ada, walaupun dadakan, alhamdulillah beliau selalu ada waktu untuk Masjid Mekah. Untuk itu mohon jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita simak apa yang akan disampaikan Pak Ustadz Lutfi. Mohon anak-anak untuk tidak bicara atau berisik. Mohon semuanya kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Lutfi. Tempat silakan, kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selayak dan sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di dalam masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan masjid ini akan dimuliakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjid Mekah ini akan terus diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Mekah tambah banyak, tambah berkah, dan mudah-mudahan tidak hanya sebatas ramai jamaah bersatu jasad, tapi mudah-mudahan hatinya pun bersatu, ingin terus berjamaah, datang ke masjid bukan karena ingin pamer disebut orang yang soleh. Rajin ke masjid bukan ingin hanya sebatas mengharapkan surganya Allah, tapi semuanya datang ke masjid niat memakmurkan masjid dan mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Makanya Islam ini jangan ada istilah jas merah. Jangan lupa
Sejarah NKRI merdeka dipelajari sampai botak gitu deh. Sampai jadi masalah pemutaran film G30 SPK ini boleh atau enggak, rame diperbincangkan. Tapi tidak menjadikan sebuah masalah kalau merasa diri kita muslim, beragama Islam, tapi tidak menelaah sebuah sejarah perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menjelang kelahirannya Nabi Muhammad SAW disambut oleh seluruh malaikat ciptaan Allah. Nyambut gitu loh, berkumpul dalam satu tempat, hadir, ingin turut hadir gitu, semua makhluk Allah bergembira, mengagungkan, siap menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Seluruh ruh Nabi 124.000 Nabi kumpul ingin menghadir, ingin turut hadir pada waktu Nabi Muhammad SAW lahirnya ke dunia ini. Pertanyaan buat kita, kan kita nggak hidup di masa dulu. Nah kalau seandainya kita ingin hadir di saat itu, lambuk kitanya juga belum ada. Jadi kalau seandainya Masjid Mekah mengadakan acara peringatan kelahirannya Nabi Muhammad, tapi sulit untuk hadir, apakah kita manusia yang lebih mulia dibandingkan malaikat? Apakah kita manusia yang lebih mulia dibandingkan Nabi dan Rasul berbondong-bondong siap menunggu kelahirannya Nabi Muhammad SAW? Makanya dahsyat nih Masjid Mekah nih, ajib ini. MC mengatakan tadi 2 hari persiapan rame kayak gini, Allah karim. Jadi kalau persiapannya 1 bulan sebelumnya, kayaknya penghadir bisa lewat kali depan Pak Erwin. Mana Pak Erwinnya ini? Pak Erwin ditanya, Pak Erwin ditanya. Oh, ngobrol dulu deh. Kalau 2 hari saja mampu menghadirkan pecinta Rasulullah lebih dibandingkan 100 jamaah yang hadir kali ini, berarti kalau 1 bulan dipersiapkan, jembatan itu yang depan itu lewat jamaahnya ke sana tuh. Lewat jembatan. Tahu ada yang ngisi atau kagak gitu. Allah karim. Makanya luar biasa radioku memberikan fasilitas buat kita semuanya. Radioku, wah Zat, masalah ini Zat. Radioku berapa kali hadir di Mekah, nggak apal itu istilah. Radioku, jawabannya apa? Inspirasi, spirit Pak. Jangan pakai suara, piye toh? Radioku. Kang ini udah live belum Kang? Sudah. Nah, supaya kedengeran semua ya jamaah ya. Sekarang ini maulid di Masjid Mekah. Diperkenceng nih. Sekarang maulid di Masjid Mekah Bukit Cimanggu City. Insya Allah bismillah dari sekarang tidak ada lagi alasan Masjid Mekah tidak mengadakan maulid. Saksinya seluruh pendengar radioku. Takbir. Takbir. Janji Pak Erwin di masjid dia ngomong nanti. Greget saya terasa nanti. Masya Allah hadirin berbahagia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita doakan radioku ini 1089 AM Bogor. Mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus Guru Mulia Buya Yahya berikut keluarga. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun sempat hadir di Masjid Mekah. Mudah-mudahan jarang masjid-masjid yang sampai sekarang berharap kedatangan Guru Mulia, tapi Masjid Mekah sempat didatangi oleh Guru Mulia. Mudah-mudahan dengan kedatangannya beliau, Guru Mulia Buya Yahya yang sempat ke Masjid Mekah, menjadikan keberkahan buat Masjid Mekah ke depan tambah makmur dan tambah makmur insya. Maka luar biasa. Tidak hanya sebatas pengurusnya saja, tidak hanya sebatas ketuanya saja. Beberapa 1 tahun yang lalu peringatan maulid kalau tidak salah, berarti benar ya, saya juga yang mimpin maulid, ada pengurusnya nggak lengkap, tapi sekarang kayaknya ketuanya hadir, luar biasa. Wakilnya juga hadir. Nanti ke depan Pak ada daftar hadir Pak, daftar hadir di depan khusus pengurus, ketua wakil didatang.
Jadi kalau setiap ada event apalagi maulid tidak hadir, langsung diinterogasi. Apa alasannya? Apa berhalangan uzur, sakit dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada perintah, saya bertanya ulang, ada nggak yang melarang maulid? Kalau ngitung-ngitung ada nggak perintahnya maulid-maulid aja? Pertanyaannya dibalik, ada nggak yang melarang maulid? Ada nggak kalimat Quran, hadis turunan dari siapa, riwayat siapa yang mengharamkan maulid? Nggak ketemu juga gitu. Kata guru mulia Buya Yahya, apa yang menjadikan haram melaksanakan maulid? Yang awal kita baca tadi adalah maulid at-tiba. Kalau seandainya kita ingin lihat, yuk kita sekarang udah zaman now, sudah modern, internet ada, Google ada, silahkan lihat makna maulid tiba. Baik itu lihat Google, kayak mau apa silahkan buka. Apakah ada pelecehan kepada agama yang lain? Tidak. Apakah ada maulid tiba mengajarkan untuk kita berpecah belah? Hente. Apakah di dalam maulid tiba mengajarkan kita untuk mengadu domba? Hente. Tidak ada. Semua mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ustaz, kalau saya ingin memuliakan Rasulullah, ngapain harus pakai hadro? Lampu baca maulid aja udah selesai, ngapain harus pakai hadro? Lihat jas merah. Jangan lupakan sejarah. Bagaimana Rasulullah SAW pada waktu hijrah dari Madinah ke Mekah, sahabat muhajirin ansor bergemuruh menyambut kedatangan Nabi Muhammad itu pakai hadro. Greget ente. Nah, ribut masalah hadro tidak pakai hadro, ai band tidak diperdebatkan, ai dangdut tidak diperdebatkan, band tidak diperdebatkan. Kenapa hadro jadi perdebatan? Takbir. Iya, ngajak nyesang di dieu ya. Tadi nang mau ngambek aing teh moal. Aing jadi kesang aing teh. Tadi nama saya geus halus ieu teh karena emang aya turunan kulon saya teh. Ya saya teh turunan Banten jadi heuras genggerong patah eta Habib. Insyaallah jadi kieu urusan teh. Jadi ini adalah seni Islam yang diperbolehkan. Karena nyambut sahabat Ansor itu nyambut ke tangan Nabi Muhammad SAW. Salawat apa yang dibacakan? Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Mereka pukul dengan hadrohnya. Ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Sambil meneteskan air mata, pukulan hadroh mengiringi tangisan mereka. Allah karim. Maka maulid ini bukan Rasul yang butuh. Demi Allah Rasulullah nggak butuh maulid ini. Yang butuh itu kita dengan maulid sebagai wasilah dan asbab kita ingin diaku oleh Rasulullah, makanya bermaulid. Maka maulid tidak hanya sebatas diartikan hanya sebatas kelahiran Nabi. Maulid dimaknai bahwa apa yang dilakukan dari sejak lahir sampai wafatnya Rasulullah itu adalah maulidnya Rasul. Maka kita ibadah ini sebetulnya sedang bermaulid. Jamaah Masjid Mekah sholat itu sedang bermaulid. Jamaah Mekah sedang tilawah Quran itu maulid. Jamaah Mekah sedang berzikir itu adalah maulid. Orang munafik kalau mengatakan dia tidak mau bermaulid, tapi sehari-harinya melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah karim. Imam Mekah sholat, suaranya bagus, hafiz Al-Quran, itu sedang bermaulid karena Rasulullah juga hafiz Quran. Jadi kalau imamnya anti maulid itu bahaya, leungit hafalana. Bahaya seteh. Jelas gitu ya. Maulid, bermaulid. Ada 3 hal yang akan disampaikan. Besi jantungan saya urusan itu ya. Kenapa harus bermaulid? 1, karena ingin mengingat bahwa dengan maulid ada sosok makhluk ciptaan Allah sempurna. Kalaupun rupanya sama dengan kita,
Tapi manusia itu tidak hanya sebatas dilahirkan, tapi ada proses diciptakan. 12 Rabiul Awal tahun gajah, bukan Rasulullah Muhammad itu diciptakan, tapi dilahirkan. Karena berbicara diciptakan sebelum seluruh makhluk Allah diciptakan, nur Nabi Muhammad sudah diciptakan. Gak bakal ada si Lutfi teh, gak bakal ada. Ketua DKM gak bakal ada, wakil ketua DKM gak bakal ada. Seluruh jamaah Masjid Mekah tidak bakal ada kalau tidak semata-mata aku akan ciptakan, akan aku lahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah karim. Maka ini berbahagia Allah Subhanahu wa taala. Selevel Nabi dan Rasul setiap hari Senin. Kenapa Nabi Muhammad berpuasa? Karena merayakan bersyukur kepada Allah. Di hari itu, di hari Senin itu, aku dilahirkan. Maka ada yang dibuat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru mulia Buya Yahya mengatakan peringatan Maulid itu, yuk berlomba-lomba untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Berikan sedekah yang terbaik. Maka mudah-mudahan yang terlibat panitia hari ini, MTM yang disibukkan bungkus, capek tenaga, pikiran, bahkan materi dikorbankan. Jangan takut syafi'al yaumal qiyamah. Bilang siapa yang bergembira, bersedekah di bulan Maulid, maka kelak akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Hasil pengorbanan sedekah yang kita korbankan itu. Allah karim. Kalau dipaket berapa duit kan kita? Tah dipaket. Berapa Pak harganya, Pak? 3.000, 2.000. Ini paket inilah. Langsung ditaksir, Pak. Nyampe 10.000, Pak? Nyampe 10.000? 10.000 per orang dikali jumlah jamaah sekali ini, maka mudah-mudahan pengorbanan dari jamaah, pengorbanan mungkin ada yang keluar dari kasnya DKM, kasnya masjid, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari ini dikeluarkan 5 juta, insya Allah 1-2 hari ke depan diganti oleh Allah 10 juta. Berani? Hari ini dikeluarkan untuk Maulid 10 juta, tahun depan Masjid Mekah mendapatkan penghasilan insya Allah jadi makmur 100 juta. Jadi pantas kalau mau ngebangun ke tingkat ya susah, karena Maulidnya juga susah. Insya Allah ya, insya Allah. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Kapok saya manggil Ustaz Lutfi. Kiwai ceramah ya. Kita pengen bersatu. Kita tidak hanya sebatas berjamaah jasad, tapi hati juga harus berjamaah. Maka mudah-mudahan baginda Rasulullah adalah uswatun hasanah buat kita semuanya. Rasulullah itu tidak suka menyakiti hati orang lain. Maka akhlak itu bisa disimpulkan jadi 2 yang sering dicontohkan oleh baginda Rasulullah kepada kita semuanya. Ingat-ingatlah kebaikan orang lain kepada kita, lupakanlah kebaikan yang kita buat untuk orang lain. Hartos banyak? Hartos? Ingat-ingatlah kebaikan orang lain kepada kita, lupakanlah kebaikan kita untuk orang lain. Jadi kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, ingat-ingat terus dia. Ya Allah, dia sempat berbuat baik kepada saya. Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan rezeki buat dia. Ya Allah, berikan rezeki buat dia. Ya Allah, karena dia sempat berbuat baik kepada kita. Tapi jangan diingat-ingat kebaikan yang kita buat yang sudah diberikan kepada orang lain. Kalau kagak ada saya Maulid, kagak ada tuh di Mekah. Sombong, hilang tuh pahala Maulidnya. Semuanya hari ini di malam ini takdirnya Allah. Yang doa tadi mudah-mudahan hujan, ya benar dikabul oleh Allah hujan. Tapi kata Allah pas Maulid teh berhenti. Buktinya berhenti. Yang doain tadi hujan itu sudah senangnya luar biasa. Yes, doa gue udah terkabul. Maulid akhirnya hujan, mudah-mudahan gak ada jamaah. Yang mendatangkan jamaah itu bukan karena undangan, tapi taufik dan hidayah Allah. Ini yang dari radio ini bukan orang Cimanggu City ya, tapi jauh-jauh datang untuk Maulid.
Kalau hanya sebatas terhalang oleh 1, 2, 3 rumah, ngopo ngapa itu? Orang datang itu ngopo? Maka mudah-mudahan Allah menggerakkan hati-hati jamaah sekalian untuk tambah mahabbah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, untuk mengingat sebuah sejarah. 2, karena yang banyaknya tausiah nanti dari Habib. Yang kedua adalah kenapa harus bermaulid? Kita ingin mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Rasulullah sudah diagungkan oleh Maha Agung, kita ingin mengagungkan Rasulullah. Kita nabung 1 bulan sebelumnya, memberikan kado khusus untuk istri tercinta kita. Nyari hobi, kesukaan warna, kesukaan makanan, kesukaan baju, sibuk mencari kado itu. Hanya sebatas memberikan di malam spesial yang luar biasa kepada istri tercinta kita. Papa dan mamanya sibuk mencari tempat untuk berulang tahun anaknya. Ada yang sewa McD, ada yang sewa tempat makan ini, itu dan lain sebagainya. Menghabiskan sampai puluhan juta. Hanya sebatas ingin membuktikan bahwa papa dan mama ini cinta padamu, nak. Pertanyaan buat kita, berapa yang sudah kita sisihkan untuk menyambut di malam ini adalah malam tepat untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Ahlan wa sahlan para guru kita Habib Ali Al-Kaf. Alhamdulillah nampak hadir di tengah-tengah kita semuanya, Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana tidak mulia di malam ini. Beliau adalah Habib, cucu daripada keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanggalah kita dapat hadir di tengah-tengah beliau. Maka mudah-mudahan tambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Yang ketiga, kenapa harus bermaulid? Yang ketiga adalah standar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur iman. Ada pertanyaan, kan tak cukup kan bermaulid itu di rumah, lihat baca sejarah segala macam? Ya. Tapi kan alangkah indahnya dikumpulkan dalam satu titik di tempat yang paling mulia, masjid nyamannya, kita berkumpul bersolawat bersama, menggantungkan Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak luar biasa peringatan maulid ini? Solawat maulid yang dibaca di awal tadi udah ajib, luar biasa. Jangankan paham isi daripada maulid, tiba tidak paham pun kita renungkan, kita masukkan wilayah ruh kita untuk nyambung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sendirinya air mata itu akan turun. Bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Allah karim, tolak ukur iman. Maka 3 hal ini menjadikan oleh-oleh buat kita semuanya. Yang pertama dengan maulid adalah untuk mengingat sebuah sejarah kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua dengan maulid kita berniat untuk mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga adalah tolak ukur iman. Maka mudah-mudahan yang hadir ini adalah panggilan iman. Mudah-mudahan ini adalah tanda bukti bahwa nilai iman kita ini masih nyambung dengan baginda Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan dengan 3 hal ini yang disampaikan menjadikan wasilah dan asbab ya Allah secara pribadi yang serba banyak kurang ilmu, jauh dari amal, jauh daripada soleh, tetap memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan masjid ini selalu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati-hatinya diluruskan niatnya bahwa mengurus masjid tidak ingin berpikir untuk tenar, ingin mendapatkan keuntungan, tapi semuanya lillahi ta'ala, karena Allah. Maka mudah-mudahan karena emang niatnya lurus karena Allah, maka mudah-mudahan kita bersama-sama, tidak hanya sebatas pengurus DKM-nya, tidak hanya sebatas pengurus NTM-nya, semua termasuk jamaah di sekitar kita, baik yang sudah rajin datang ke masjid,
Kalaupun yang baru saja 1-2 waktu datang ke masjid, kalaupun ada yang belum pernah masuk ke dalam masjid Mekah, maka mudah-mudahan kita doakan kembali berkumpul. Biarlah kita berbeda di luar masjid, biarlah kita berbeda di luar masjid, tapi sudah di dalam masjid semuanya menghadap Ka'bah, semuanya menghadap kiblat, semuanya niatnya karena Allah. Bendera partai tidak boleh masuk ke dalam masjid, pilihan beda presiden jangan masuk ke dalam masjid. Silakan berbeda di luar masjid, di dalam masjid hanya satu, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2 di dalam masjid ini. Yakin demi Allah bahwa jamaah Mekah ini ada yang milih nomor 1, ada juga yang milih nomor 2. Beda boleh di luar masjid, di dalam masjid cuma 1 karena Allah. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat buat saya pribadi dan umum jamaah sekalian. Mudah-mudahan tausiah berikutnya lebih akan nyentuh kepada hati kita, karena beliau adalah habaib yang akan insyaallah langsung sambung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan kami para habib, mudah-mudahan jamaah sekalian di sini doakan hatinya selalu nyambung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Lutfi yang telah menyampaikan luar biasa. Dari beliau ini luar biasa ajibnya, memang beliau ini ajib. Selalu ada keluar kata-kata ajib, itulah kelebihan Pak Ustadz Lutfi, alhamdulillah. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Ustadz Lutfi. Anak-anak kita dirayakan di McD, di restoran, di mana-mana. Insya Allah ke depannya kalau ada anak-anak kita yang berulang tahun, cukup atau udah mampu kita maulid, baca maulid. Di rumah lebih baik dengan keluarga baca maulid. Nah, itulah supaya mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi kalau bukan umat Muhammad yang memperingati maulid ini dan terus diadakan. Acara selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang kedua. Insyaallah Al-Habib Ali Al-Afkaf udah ada di hadapan kita semua. Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Habib Ali Al-Afkaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita semua dapat manfaatnya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Sholli ala Muhammad. Sholli salim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin
daripada jamaah Masjid Makkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat yang tentunya dengan nikmat itu semua kita bisa hadir sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara tentang majlis-majlis seperti ini. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi raudin min riyadil jannah farta'u," kata Nabi. Hei para sahabatku, apabila kalian jalan dan melewati daripada taman-taman surganya Allah, maka kalian mampir. Jangan kalian jalan, jangan sekedar jalan saja, tapi duduk dulu, ambil faedahnya. Maka sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Kau tadi mengatakan ya Rasulullah, taman-taman surga. Yang engkau maksud taman surga itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hilakut dzikir. Tempat di situ orang semua berkumpul, tidak lain dan tidak bukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah perkumpulan seperti ini kita semua berkumpul bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Perkumpulan-perkumpulan macam ini kita sama-sama berkumpul sebagaimana disampaikan tadi Ustadz Lutfi, bahwa sama-sama dalam ukhuwah Islamiyah. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para keturunannya, para ulamanya, para sahabatnya dan semua umatnya yang selalu senantiasa beristiqamah memegang sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang saya muliakan, yang saya cintai, guru kita bersama yang barusan memberikan mau'idhah hasanahnya, yaitu Ustadz Lutfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berkahi rizkinya, Allah mudahkan urusannya, Allah istiqomahkan langkahnya sehingga bisa terus menerus membimbing kita dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DKM kita Bapak Supriyanto dan para ayahanda kita semua yang hadir di depan kita ini, yang tentunya tidak bisa Al-Fakir sebutkan nama beliau semua satu persatu, tapi tidak pernah mengurangi rasa takzim, hormat, cinta kami kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka semua. Allah mudahkan rizki mereka semua. Allah tinggikan derajat mereka semua. Allah istiqamahkan mereka semua dalam rangka meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kawan-kawan daripada radioku Al-Bahjah yang begitu luar biasa mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan fikirannya untuk mensyiarkan dakwah. Di sini ada Ustadz Arif, Kang Ali dan semua kru radioku Bogor Al-Bahjah yang sudah berusaha untuk mensyiarkan kegiatan-kegiatan Islam yang ada di kota Bogor ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka semua. Allah lancarkan urusan mereka semua. Allah mudahkan segala macam urusannya sehingga bisa terus-menerus mensyiarkan dan mensyiarkan apa yang menjadi syiar daripada Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, tentunya Kiai Lutfi, Ustadz Lutfi tadi menjelaskan begitu banyak tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya, sayang seribu sayang, justru di hari-hari ini, di waktu-waktu ini masih banyak saudara-saudara kita yang kelihatannya nggak suka dengan majelis-majelis seperti ini, yang kelihatannya kurang demen dengan majelis-majelis seperti ini. Bahkan mereka sumpah ketika datang bulan Rabiul Awal, itu bulannya yang banyak bid'ah di situ, itu bulan banyak terjadi sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat Allah. Itu banyak terjadi, itu banyak orang yang mengeluh demikian. Padahal ibadallah, coba kalau kita lihat dalam Sahih Muslim, kalau kita belajar hadis, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini adalah dua referensi utama umat Islam dalam ilmu hadis.
Maka itu dalam salah satu hadis di Sahih Muslim, Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Nabi setiap hari Senin berpuasa, ibadallah. Apa kata Nabi SAW? "Dzaka yaumul wulidtu fih." Itu hari Senin karena aku dilahirkan di situ. Itu berarti Nabi SAW dia mensyukuri hari lahirnya, bahkan bukan setiap tahun, setiap minggu, setiap hari Senin, dengan beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur bahwa hari itu dia dilahirkan. Maka itu kita menghadiri daripada maulid tidak lain dan tidak bukan untuk mensyukuri bahwasanya Allah telah mengutus kepada kita seorang nabi yang paling mulia, nabi yang menjadi pemimpin para rasul. Itulah yang akan kita hadiri, itulah yang akan kita kenang, karena jelas Rasulullah sudah banyak hilang dari hidup kita. Coba kita lihat di rumah kita, ada nggak ajaran Rasulullah di situ? Kita tanya kepada anak-anak kita, tahu nggak siapa nama ibunya Rasulullah? Tahu nggak bagaimana akhlaknya Rasulullah? Tahu nggak bagaimana Rasulullah kalau berbicara dengan orang yang lebih tua? Tahu nggak Rasulullah kalau makan adabnya bagaimana? Tahu nggak Rasulullah bagaimana dengan orang non Muslim? Kalau kita main jujur-jujuran, insya Allah banyak sekali Rasulullah sudah hilang dari hidup kita. Maka itu kita perlu mengadakan maulid. Untuk apa? Untuk biar kita kenal lagi, oh ini Rasulullah seperti ini. Semua suami yang hadir ke sini, oh tahu ketika pulang bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anaknya, bagaimana Rasulullah ketika di rumah, bagaimana Rasulullah, semua akan pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuannya maulid. Kalau mereka mengatakan kalau memang maulid adalah baik, kenapa sahabat tidak pernah melakukan maulid? Mari kita jawab dengan ilmiah. Mereka adalah saudara kita yang mungkin nggak setuju dengan perkumpulan kita macam ini. Kalau mereka nggak setuju, baik, mari kita jawab dengan akhlak dan lembut. Kita jawab dengan sopan santun. Kita jawab dengan ilmiah. Walaupun mereka memusuhi kita, ada yang sampai memusuhi kita karena kita melakukan maulid, demi Allah, haram bagi kita semua untuk memusuhi mereka balik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian rakyatnya Imam Ali bin Abi Thalib di zaman khalifahnya Imam Ali, mereka semua bangkit. Ada yang bangkit melawan daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka berontak kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka kerahkan pasukan untuk melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka ingin menjatuhkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ditanya Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya siapa yang memusuhi kamu wahai Ali? Apakah mereka semua yang memusuhimu itu kafir?" Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Enggak. Mereka bukan kafir. Mereka muslim. Mereka sholat sama kita kok. Mereka bayar zakat. Mereka puasa. Mereka haji." Enggak, mereka bukan kafir. Kalau begitu wahai Ali, apakah mereka munafik? Apakah yang memerangimu itu munafik wahai Imam Ali? Maka Sayyidina Ali menjawab, orang munafik Allah sebut dalam Al-Quran, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka semua tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Wahum yadhkurunallaha katsira. Tapi mereka yang memerangi aku, itu mereka kalau menyebut nama Allah banyak. Mereka banyak berzikir. Kalau begitu siapa wahai imam? Kau bilang kafir bukan, munafik bukan. Kalau begitu mereka siapa yang memerangimu? Maka Sayyidina Ali menjawab, wahum ikhwani asabathum fitnah. Mereka adalah saudaraku yang tertimpa fitnah. Mereka saudaraku, kata Sayyidina Ali. Saudaraku, kata Sayyidina Ali. Padahal orang-orang itu sedang berusaha mengangkat senjata menghancurkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini lihat akhlaknya sahabat. Maka itu kita haram apabila kita dicaci maki karena melakukan yang namanya maulid. Apabila kita dikritik, dibid'ahkan, disyirikan, dan kita membalas mereka semua dengan perkataan yang sama, haram bagi kita semua. Tapi mari kita buka sejarah sahabat. Kalau mereka mengatakan sahabat itu lebih tahu mana kita dengan sahabat. Sahabat Nabi nggak pernah melakukan maulid. Oh, kita lebih paham tentang Nabi daripada sahabat. Maka itu mari kita buka. Bagaimana keadaan sahabat setelah Nabi SAW meninggal dunia?
Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat ketika mendengar Rasulullah wafat, Umar bin Khattab menangis. Menangis Umar bin Khattab. Kalau kita tahu Umar bin Khattab adalah orang yang paling garang. Orang yang paling ditakutin itu Umar bin Khattab. Badannya besar. Kalau dia naik kuda, yang mana kuda ini tanggung, nggak kecil, nggak gede. Dalam riwayat itu kakinya sampai nyengser ke tanah. Saking besarnya Umar bin Khattab. Satu Mekah nggak ada yang berani yang namanya sama Umar bin Khattab. Dia ketika masuk Islam, dia samperin orang kafir Quraisy di atas kudanya. Dia teriakin orang kafir Quraisy, "Hei, wahai kafir Quraisy, ya ma'syiral Quraisy, orang-orang Quraisy, ketahuilah, hari ini aku sudah masuk kepada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang mau istrinya jadi janda, yang mau anaknya jadi yatim, silakan halangi aku untuk masuk ke dalam agamanya Muhammad." Karena yang ngomong Umar bin Khattab, satu Mekah nggak ada yang datang ibadah. Ini menunjukkan betapa hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau yang mengatakan saya, semuanya datang. Tapi ini yang ngomong Umar bin Khattab, nggak ada yang datang satupun. Tapi ketika lihat Nabi meninggal, bagaimana keadaan Sayyidina Umar bin Khattab? Dia sampai cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal? Aku tebas kepalanya. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq keluar. Setelah dia memastikan Rasulullah sudah meninggal dunia, keluarlah yang namanya Abu Bakar Siddiq. Di depan umat Islam sedang berbondong-bondong datang karena mendengar Rasulullah meninggal dunia. Semua sahabat berkumpul. Abu Bakar Siddiq akhirnya yang paling bijak mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Hei, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati." Oh, berarti selama ini sahabat itu menyembah Nabi. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan demikian. Oh, ada orang-orang liberal mengatakan demikian. Di situ bukan berarti sahabat Nabi menyembah Muhammad sebelum ketika dia masih hidup. Tidak, ibadah Allah. Tapi di situ Abu Bakar mengingatkan kepada umat, "Hei, betapa cintanya engkau dengan Muhammad, sebesar apapun rindumu dengan Muhammad, pada akhirnya dia hanya manusia biasa. Dia akan meninggal. Dia akan datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia akan pergi meninggalkan kita." Maka itu keadaan para sahabat di hari itu luar biasa. Umar bin Khattab menangis nggak henti-henti. Bilal bin Abi Rabbah tidak bisa lagi untuk azan. Ketika dia sampai ke asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, jatuh kakinya. Tidak bisa lagi untuk meneruskan adzan. Itu Bilal bin Rabbah. Apa yang terjadi dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab? Abdullah bin Umar nggak boleh ngedengar ada orang nyebut nama Muhammad atau berselawat depan Abdullah bin Umar, nggak bisa. Dia lagi duduk, sampingnya ada yang baca selawat, nangis Abdullah bin Umar. Kenapa? Syauqan li Rasulillah, kangen dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah meninggal dunia? Didatangi istrinya bernama Aisyah. "Wahai Aisyah, kau lihat ayahmu ini. Kau lihat ayahmu ini. Apa sunnah suamimu yang belum ayahmu lakukan?" "Semua sunnahku sudah dilakukan," kata istrinya Aisyah. "Wahai ayahku, semua sunnahnya Rasulullah sudah engkau lakukan, kecuali satu. Kau belum memberikan makanan untuk orang kafir, pengemis yang ada di pojok pasar kota Madinah. Itu yang belum kau lakukan. Sisanya engkau sudah lakukan, wahai ayahku." Ini Abu Bakar Siddiq, dia cari sunnahnya Rasulullah yang belum pernah dia lakukan. Bahkan ada seorang sahabat yang ketika Rasulullah meninggal, dia lagi di kebunnya. Dia lagi ngurusin kebun. Ketika dengar kabar Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Sahabat itu ngomong apa? "Ya Allah, butakan mataku ya Allah. Butakan mataku ya Allah, karena di dunia ini sudah tidak ada baginda Muhammad, aku tidak mau memandang dunia ini." Kenapa? Karena tidak ada yang namanya Muhammad, aku tidak mau memandang dunia ini lagi. Saat itu juga sahabat tersebut menjadi buta sampai akhir hayatnya. Jadi kalau kita ditanya sahabat kenapa tidak melakukan maulid, ya keadaan mereka seperti itu. Keadaan mereka tidak lepas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
keadaan mereka tidak lepas dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu mereka tidak perlu untuk maulid. Dan sedangkan kita umat Islam yang hadir 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, apa yang terjadi dengan diri kita? Berapa banyak ajaran Rasulullah yang sudah kita tinggalkan? Sejauh mana kita menjalankan syariat? Maka itu kita perlu mendengar nasihat-nasihat dari orang seperti Ustadz Lutfi. Kita perlu untuk mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang para ulama, para habaib, untuk mengingatkan kita kembali bagaimana Rasulullah. Ceritakan kepada kami bagaimana Rasulullah, sehingga kita pulang ke rumah kita sadari ternyata ajaran Rasulullah ada di rumah kita. Ajaran Rasul SAW tidak hanya ada di Masjid Makkah. Ajaran Rasul SAW tidak hanya ada di pesantren, di madrasah, di musola, di Arab Saudi, di Yaman. Tidak hanya ada di situ ajarannya Rasul SAW. Tapi ajarannya Rasulullah sampai di kamar mandi rumah kita pun ada ajarannya Nabi SAW. Ketika mau masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Ketika masuk membaca doanya, setelah keluar dahulukan kaki kanan, ada juga doanya. Ketika kita mau tidur, ada juga doanya. Bagaimana Rasulullah tidur? Ketika kita mau makan, berarti di rumah kita pun sebenarnya ada ajaran Rasul SAW. Cuman nggak berasa. Cuman kitanya nggak tahu. Ketika makan kita makan saja. Ketika masuk kamar mandi main masuk saja. Lupa di situ ada sunnahnya Rasul. Kalau kita hayati hidup kita, semuanya ada sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kalau kita masuk ke majelis-majelis seperti ini, paling tidak pulang dari sini kita tahu kita membawa ajarannya Rasulullah kembali, ibadallah. Oh, ini ajaran yang telah lama hilang, mari kita masukkan lagi ke dalam rumah-rumah kita. Oh, ini ajaran yang sudah lama diterpa angin, dihantam fitnah, ini sudah lama aku tinggalkan, maka ketika balik ke rumah, maka inilah yang harus kita bawa. Kalau bicara soal cinta, sangat jauh cinta kita dengan Rasulullah SAW dibandingkan cinta dengan para sahabat. Di sini banyak ibu-ibu. Waktu itu kejadiannya di Madinah. Di Madinah ada seorang ibu nungguin di depan pintu gerbang kota Madinah. Nungguin ini ibu, mukanya risau ini ibu. Mukanya tuh cemas. Kelihatan dari mukanya tuh cemas. Karena pada saat itu dikabarkan pasukannya Rasul SAW yang perang di Badar, perang Badar itu lagi balik menuju Madinah. Dia lagi nunggu nih ibu, siapa aja yang meninggal. Kenapa? Karena ini ibu ternyata suaminya ikut perang. Adik laki-lakinya ikut perang. Anaknya ikut perang. Pamannya juga ikut perang. Semua keluarganya yang laki-laki ikut perang sama Rasulullah SAW. Jadi ini ibu was-was. Ketika sudah sampai prajurit itu, rombongannya Nabi sudah sampai, ada satu orang prajurit Nabi, pasukan umat Islam nyamperin tuh ibu. Ibu, saya punya kabar duka. Kata ibu tersebut, apa? Suamimu syahid di medan perang. Suamimu syahid di medan perang. Maka si ibu menjawab, wa kaifa Muhammad? Muhammad bagaimana? Rasulullah bagaimana? Si prajurit itu ngasih tahu lagi, bu, ternyata bukan suamimu saja yang syahid, anakmu juga syahid. Nih ibu nanya lagi, wa kaifa Muhammad? Muhammad bagaimana? Si prajurit ngomong lagi, bu, suamimu syahid, anakmu syahid, pamanmu juga syahid. Maka si ibu ditanya lagi, wa kaifa Muhammad? Bagaimana Muhammad? Wahai ibu, semua yang engkau ada dalam keluargamu di medan perang, semuanya meninggal dunia, semuanya tewas, semuanya syahid, semuanya meninggal. Lantas si ibu nanya lagi tetap, wa kaifa Muhammad? Bagaimana Muhammad? Kasih tahu kepadaku Muhammad bagaimana? Apa kabar Muhammad? Maka dijawab oleh prajurit tersebut, Muhammad baik-baik saja ibu. Apa kata ibu tersebut? Tolong bawa aku mau melihat Muhammad SAW. Dianterinlah sama ibu tua ini, dianterin sama salah satu prajuritnya Rasulullah SAW. Dilihat dari jauh, Rasulullah ada di atas tunggangannya. Ketika ibu itu melihat Rasulullah SAW, apa yang dikatakan? Demi Allah, engkau wahai Muhammad, semua musibah yang tidak menimpamu, maka bagiku itu musibah yang ringan, yang kecil, yang tidak ada harganya. Itu kecintaan seorang ibu. Sekarang kalau kita lihat,
Bagaimana hidup kita semua? Adakah cinta kita kepada Rasulullah seperti ini? Sedangkan kita mau hadir maulid saja kita diomongin, dinyinyirin, dibilang nggak boleh. Mengapa kita? Bagaimana cara kita mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak bisa untuk hadir acara-acara seperti ini? Kita mau berharap di gedung-gedung pemerintahan untuk mendapatkan cerita Rasulullah. Kita mau berharap di gedung-gedung yang di situ membahas keduniaan untuk mendapatkan cerita Rasulullah. Sedangkan di masjid kita dilarang untuk bermaulid. Maka itulah yang harus kita jawab dengan santun, dengan lemah lembut kepada mereka. Seorang ibu itu tidak mau, dia nggak bodoh amat, dia nggak mau peduli kalau yang menimpa itu bukan menimpa Rasulullah. Bagi dia kecil kalau yang menimpa itu selain daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain ketika itu dicambuk darah, dicambuk sampai berdarah badannya. Nggak sampai dicambuk saja, ini sahabat diikat badannya, diambilkan besi yang sudah dipanaskan sampai merah, digoreskan itu ke badannya sampai darah keluar daripada badannya. Darah itu sampai membasahi pedang tersebut, sampai pedang tersebut hilang panasnya gara-gara kena darah. Darah dan keringat umat Islam tersebut disiksa luar biasa. Ini keadaannya. Ini keadaan umatnya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad jaya. Ini baru tahun-tahun awal Islam. Kayak begini keadaan umat Islam. Ketika disiksa dengan begitu dahsyat, berdarah-darah, sampai itu yang tadinya panas, merah, membara, sampai hilang panasnya gara-gara darah dan keringat yang keluar dari sahabat tersebut. Berteriak sahabat ini. Oleh kawanan Abu Jahal, ini orang disiksa begitu dahsyat. Dan terjadi, salah satu orang kafir tersebut nanya sama sahabat yang disiksa ini. Hei, kau ini kan disiksa begini gara-gara Muhammad. Kami siksa seperti ini gara-gara kau ikut ajarannya Muhammad. Ajarannya Muhammad itu udah mencaci maki ajaran nenek moyang kita. Dan engkau belok, engkau ikut ajarannya Muhammad. Makanya engkau kami siksa seperti ini. Jadi engkau begini gara-gara Muhammad. Sekarang saya tanya sama kamu, mau nggak kalau kamu saya bebaskan sekarang? Silakan kamu kembali kepada anak dan istrimu. Kau hidup bahagia dengan anak istrimu, mau nggak? Maka sahabat itu menjawab, ya saya mau. Saya mau kamu lepaskan saya. Dan orang kafir ini nanya, baik kalau kamu mau, sekarang saya mau tanya, yang menggantikan kamu di sini itu Muhammad. Muhammad saya tangkap, saya ikat di sini, kamu saya lepaskan balik ke rumah orang tuamu, balik ke rumah istrimu. Biar kau bisa hidup rukun sama istrimu selamanya dan kami nggak akan pernah ganggu kamu lagi. Tiba-tiba orang muslim tersebut menjawab apa? Demi Allah, kata dia. Wallahi, demi Allah, kata dia. Andai kata aku melihat kakinya Muhammad tertusuk duri, aku tidak ridha dunia akhirat. Lebih baik aku mati daripada aku melihat kakinya Muhammad tertusuk satu duri. Apalagi untuk disiksa seperti ini macam aku. Aku tidak akan ridho, lebih baik aku mati. Apa kata orang kafir tersebut? Wallahi, kata dia. Karena orang kafir ini kalau ditanya sumpah, dia bilangnya wallahi, demi Allah. Sebenarnya mereka tuh percaya sama Allah, tapi mereka menganggap itu adalah berhala. Jadi kalau ditanya dalam kitab-kitab sirah, kalau kita lihat orang-orang kafir mengatakan wallahi, demi Allah. Ketika terdesak dia mengatakan demi Allah. Ketika kaget, heran dia bilang demi Allah, wallahi. Nah orang kafir itu mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, kata si orang kafir tersebut, aku tidak pernah melihat seseorang cinta dengan seseorang sebesar cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat di sini betapa cintanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah yang keluar dari badannya nggak dirasakan olehnya. Nah sekarang kita tanya, orang-orang seperti ini butuh maulid nggak? Dengan kecintaan yang seperti ini butuh maulid nggak? Butuh nggak duduk lagi untuk mengenang Rasulullah? Butuh nggak dia duduk lagi untuk mengenang ini loh akhlaknya Nabi? Nggak perlu, karena mereka sudah mendarah daging ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat rahmatnya Nabi SAW, apa yang kita bisa lihat dari Rasul SAW? Yaitu rahmatnya, rahmatan lil alamin. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini diutus oleh Allah sebagai rahmat semesta alam. Jadi nggak cuma orang Islam aja yang dapat rahmat, nggak cuma orang yang sujud saja, bahkan orang kafir, binatang, siapapun
akan mendapatkan rahmatnya Islam kalau dia sudah berkuasa. Ketika Islam sudah berkuasa, nggak ada yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat sebelum Nabi baru dakwah, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sebelum tahun ke-8, sebelum peristiwa pembebasan Fathul Mekah, kalau kita lihat sejarahnya para sahabat luar biasa, dihabisi luar biasa. Kalau kita lihat sahabat tadi disiksa dengan begitu dahsyat. Bilal bin Abi Rabbah ditaruh di tengah padang pasir, diletakkan batu yang begitu besar di tengah padang pasir. Ammar bin Yasir, masih kecil Ammar ini, dia bertiga pergi, Ammar, ibunya dan ayahnya bertiga pergi. Sampai di tengah jalan mau menuju ke Rasulullah, ditahan. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir sudah ketahuan kalau dia ini ikut dengan Muhammad SAW. Ini keluarga nih ikut dengan Muhammad, tangkap mereka. Ditangkaplah 3 orang ini, Ammar bin Yasir yang saat itu masih 7 tahun, ibunya dan ayahnya. Ketika ditangkap, ayahnya dicambuk di depan Ammar bin Yasir yang masih kecil, di depan Ammar bin Yasir sampai meninggal dunia. Sampai dicambuk sampai meninggal dunia. Ibunya ketika melihat ayahnya meninggal, ibunya bangkit dan mengatakan, terkutuklah kalian semua yang membunuh suamiku. Orang kafir ketika melihat perempuan ini berontak, dia kaget, cabut tombak, ditombak ibunya. Meninggal dunia ibunya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir melihat itu di depan matanya, di hadapan matanya dia melihat kejadian itu. Kita lihat di sini betapa dahsyatnya sahabat Nabi ketika baru-baru Islam ini baru muncul, dihajar habis-habisan. Ketika Ammar bin Yasir melihat itu semua di depan matanya, orang tuanya dibunuh dengan begitu sadis di depan matanya Ammar bin Yasir, akhirnya Ammar bin Yasir menyerah dan dia ngikutin apa yang dimauin orang kafir, yaitu keluar dari agama Allah. Lisannya menyebut, saya beriman kepada berhala-berhalamu. Itu Ammar bin Yasir, karena dia udah gak kuat. Anak kecil 7 tahun melihat orang tuanya dibunuh macam itu, apalah arti sebuah kata, kata Ammar bin Yasir. Tapi kita lihat setelah terjadinya pembunuhan tersebut, Ammar bin Yasir akhirnya dilepaskan karena dia sudah mengatakan apa yang orang kafir itu mau. Siapa yang dia cari? Dia berlari kencang menuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu Nabi, dipeluknya Nabi SAW sambil menangis. Dia bukan menangisi orang tuanya yang meninggal dunia, karena dia tahu orang tuanya syahid. Tapi dia menangisi kata-katanya, ya Rasulullah, tadi aku gak kuat, aku disiksa ya Rasulullah. Aku melihat 2 orang tuaku ini mati di depan mataku, ayahku dicambuk sampai meninggal, ibuku ditombak ya Rasulullah. Akhirnya aku gak kuat, akhirnya aku mengatakan apa yang mereka mau. Tapi Nabi bertanya, keadaan hatimu saat itu bagaimana wahai Ammar? Maka Ammar bin Yasir mengatakan, ya Rasulullah, hatiku pada saat itu tetap penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, engkau masih dalam agamaku wahai Ammar bin Yasir. Kita lihat ini dalam Nabi betapa sangat Nabi rahmat lil alamin. Tidak mudah dalam memilai kekafiran seseorang, tidak mudah. Tidak mudah Nabi mengatakan ini orang salah, sesat, kafir. Enggak. Nabi tanya, bagaimana keadaan hatimu pada saat itu? Ammar bin Yasir sedang disiksa, dia melihat orang tuanya dibunuh. Maka Nabi hargai, ini sifat kemanusiaan, sifat rahmatan lil alamin. Nabi tidak katakan, mengapa engkau berani mengatakan demikian wahai Ammar? Tidak. Tapi Nabi tanya, apakah hatimu sehat waktu itu? Bagaimana hatimu? Hatiku tetap iman, maka engkau tetap dalam agamaku wahai Ammar bin Yasir. Dan inilah yang menjadi dalil para ulama, kalau kita terancam keimanan kita, misalkan ada orang kafir menodongkan pistol ke muka kita, atau pedang, atau apapun, dia suruh kita murtad, ini yang dalil yang membolehkan, kita ikutin. Tapi dengan niat, yang pertama, hati tetap iman kepada Allah, dan kita yakin kalau dia akan membebaskan kita setelah itu. Kita yakin nyawa kita akan selamat setelah itu. Tapi kalau para ulama, lebih baik mereka meninggal dunia. Itu rahmatnya Nabi SAW. Dan di sebuah kejadian yang lain, coba kita lihat. Nabi SAW ketika satu peperangan, ada orang kafir berduel dengan orang muslim. Ketika terjadi perang antara sahabat Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Entah itu perang Uhud atau perang Badar. Wallahu a'lam. Ketika terjadi duel, sahabat tersebut bernama Zaid bin Harisah. Ini Zaid bertempur dengan salah satu orang kafir.
duel satu lawan satu di medan perang dalam jihad. Ketika sedang berperang satu lawan satu, Zaid bin Harisah berhasil mengalahkan orang kafir tersebut. Jatuhlah orang kafir tersebut. Zaid bin Harisah berhasil menendang daripada pedangnya orang kafir tersebut, sehingga orang kafir sudah terkapar, mau dibunuh. Udah cukup, udah nggak bisa ngelawan lagi. Zaid bin Harisah sudah naik ke badannya, dia sudah cabut pedangnya, dia mau tebas leher orang kafir tersebut, tapi orang kafir tersebut tiba-tiba mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika mengucapkan itu, apa yang terjadi? Zaid bin Harisah tidak mendengarkan kalimat orang kafir tersebut. Tetap dihujamkan pedang tersebut kepada orang kafir. Putus orang kafir itu, meninggal dunia. Ini sahabat, ketika kejadian ini banyak sahabat Nabi yang melihat. Akhirnya kabar menyebar sampai ke telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggilnya sahabat Zaid bin Harisah, ditanya oleh Nabi 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Apa kata Nabi? Wahai Zaid, apakah engkau benar membunuh orang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan dijawab oleh Zaid bin Harisah dengan 3 jawaban yang sama juga. Bala ya Rasulullah, walakinnahu khaufan minas saif. Ya Rasulullah, benar aku bunuh dia ya Rasulullah. Benar aku bunuh dia ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dia itu bersyahadat karena takut dengan pedangku, bukan karena dia Islam. Maka itu guru saya, Profesor Abdullah Baharun bilang sama kita semua murid-murid nih, kalian semua nih, kalau ada di posisinya si Zaid bin Harisah, pasti kalian akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi tersebut. Kenapa? Logika kita sebagai manusia akan mengatakan apa? Kalau memang ini orang Islam benar-benar dari dulu, kenapa ikut perang dulu bersama orang kafir? Kenapa nggak dari dulu dia masuk Islam? Kenapa ketika dia sudah mau dibunuh, sudah terjatuh, tergeletak, baru dia mengucapkan syahadat? Pasti kita akan mengatakan, ini syahadatnya palsu ya Rasulullah. Ini syahadatnya bohong ya Rasulullah. Kenapa begitu? Karena ketika saya mau bunuh, baru dia bersyahadat. Kenapa enggak sebelum-sebelumnya? Kenapa dia rela-rela untuk gabung bersama orang kafir? Jadi kalau kita hitung pakai hitungan persen, ini 99% menurut logika kita, ini orang kafir, syahadatnya bohong dan palsu. Tapi masih ada 1% ini. Apa kata Nabi SAW? Apakah engkau sudah belah dadanya dia, wahai Amr? Wahai Zaid, kau sudah belah belum dadanya dia? Sehingga engkau bisa tahu bahwa syahadat itu palsu, bukan dari dalam hatinya. Jadi masih ada 1% yang kemungkinan dia Islamnya benar. Dan inilah yang dimenangkan oleh Rasul SAW. Nabi salahkan perbuatan sahabat tersebut. 99% dalam pemikiran kita ini orang kafir, bohong, syahadatnya palsu. Tapi ketika itu Nabi memenangkan yang 1%, bahwasanya mungkin dia bersyahadat murni dalam hatinya. Kita lihat betapa Nabi menghargai keimanan seseorang. Enggak dengan zaman sekarang. Hanya berbeda masalah tahlil, yasin, hanya berbeda masalah maulid. Dengan mudahnya kita disalahkan, dengan mudahnya kita disyirikan. Tapi Nabi SAW sudah jelas-jelas ini orang kafir. Bersyahadat cuma untuk selamat daripada pedang, tapi tetap Nabi menangkan. Bisa jadi itu imannya datang dari dalam hatinya. Ini coba lihat, ini rahmatnya Nabi SAW. Betapa dahsyatnya rahmatnya Nabi. Maka itu ketika masuk tahun pertama, kedua, ketiga, sampai peristiwa Fathul Makkah. Ketika peristiwa Fathul Makkah, Nabi SAW datang bersama 10.000 sahabat. Di belakang Nabi 10.000 sahabat mau membebaskan kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika sahabat ini datang bersama Nabi sampai kota Makkah, ini dibagi 4 pasukan, dipecah jadi 4. Nabi masuk lewat pintu depan. 1 pasukan masuk dari kiri, 1 pasukan dari kanan, ada yang dari belakang muter. Jadi kota Mekah saat itu dikepung. Dikepung itu kota. Ini orang kafir dari jauh ngelihat. Sekarang kita habis ini. Sekarang kita habis sudah, tamat riwayat kita. Nabi membawa 10.000 pasukan. Orang Mekah, 1 Mekah seluruhnya jumlahnya nggak sampai setengahnya pasukan Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka mau melawan, mereka juga percuma, akan kalah. Mereka sudah pasrah saat itu. Mereka sudah berpikiran ini Muhammad mau ngebantai kita semua ini.
Ini Muhammad mau ngabisin kita semua ini. Sebab kenapa? Mereka sadar dulu betapa jahatnya mereka dengan Ammar bin Yasir. Orang tuanya dibunuh. Dulu dia tahu betapa jahatnya dengan pamannya Nabi Hamzah. Yang dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan jantungnya. Betapa jahatnya mereka pada Hilal bin Rabbah. Betapa jahatnya mereka dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Yang disiksa, yang dimaki, diusir, dibakar rumahnya. Hanya karena mengikuti Muhammad. Mereka sadar itu. Sehingga ketika mereka melihat itu dari kejauhan, mereka mengatakan, mereka ingat kejahatan dulu dengan Muhammad. Akhirnya mereka mengatakan, sudah habisnya hari kita. Muhammad bakal balas dendam sama kita. Siap-siap Muhammad tuh mau balas dendam sama kita. Siap-siap Muhammad akan membantai kita semua. Pasrah mereka semua. Masuklah Nabi SAW. Ketika masuk, Nabi perintahkan kepada sahabat, sahabatku, kau umumkan kepada orang-orang Mekah. Barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing, maka dia aman. Aman, tidak akan kusentuh, tidak akan terluka. Maka diumumkanlah oleh para sahabat pada saat itu Nabi dengan benderanya, dengan sahabatnya, dengan kudanya, dengan senjata yang lengkap. Kalau mereka mau membantai balas dendam orang-orang Mekah pada saat itu bisa saja terjadi. Tapi kita lihat Nabi justru umumkan, siapa yang mau masuk rumah aman, masuk masjid aman. Artinya Nabi tidak akan memerangi siapapun kecuali dia duluan yang mengangkat senjata kepada Rasulullah SAW. Nabi umumkan itu semua. Hampir tidak terjadi pertumpahan darah pada saat itu, kecuali ada sedikit pertumpahan darah karena ada bagian sahabat Nabi yang dijegal, ditutup jalannya, berusaha untuk dikalahkan, berusaha untuk dirusak dari dalam. Maka pada saat itu perang terjadi. Hanya sebentar itu saja, dan itu pun Nabi hanya memerangi mereka-mereka yang mengangkat senjata untuk menghentikan pasukannya Rasulullah SAW. Hanya sedikit, tapi Nabi nggak balas semuanya. Nggak, Nabi hanya perangi mereka yang memerangi. Masuklah, hampir tidak ada terjadi pertumpahan darah. Masuk Nabi SAW ke kota Mekah. Nabi turun dari kudanya, dari ontaknya, dan Nabi panggil semua orang-orang Mekah. Dikumpulkan dia di pelataran Ka'bah, Masjidil Haram sekarang. Dikumpulkan. Salah seorang kafir itu mengatakan apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya ibna ammi, wahai anaknya paman kami Rasulullah SAW, wahai Muhammad, madza taf'alu bina ya Rasulullah? Madza taf'alu bina ya Muhammad? Bukan Rasulullah, ya Muhammad, karena mereka tidak beriman. Apa yang akan kau perbuat kepada kami ya Muhammad? Ini ibaratnya ini orang-orang Mekah sudah pasrah nih. Udah deh, kita bakal diusir ini. Kita bakal dibakar rumah kita ini. Tanah kita bakal diambil. Perempuan-perempuan kita bakal dijadikan budak. Mereka semua sudah pasrah. Maka itu mereka bertanya, engkau mau apakan kami ya Muhammad? Kau mau kasih kami apa wahai Muhammad? Kau mau hukum kami apa wahai Muhammad? Mereka sudah berpikir kita akan dieksekusi mati ini semuanya. Kita akan disiksa ini. Tapi Nabi SAW menjawab, idhabu fa'antum bari'un al-yawm yaumul marhamah. Pergilah kalian semua wahai orang. Pergilah kalian semua. Karena hari ini adalah hari kasih sayang. Maka itu ketika melihat akhlaknya, kasih sayangnya Nabi begitu luar biasa pada saat itu, bukannya mereka keluar dari Mekah meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, justru rame-rame mereka masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, kau akan melihat manusia kata Allah, yadkhuluna fi dinillah, mereka semua akan masuk kepada agamanya Allah afwaja, beramai-ramai. Itulah kecintaan, kasih sayang Nabi SAW. Inilah yang harus kita ceritakan kepada anak-anak kita. Ini yang harus kita kasih tahu ke anak-anak kita bahwa inilah Islam. Tapi sayang 1000 sayang juga, banyak orang-orang yang selalu memelintir daripada kasih sayang Nabi ini begitu dengan pelintiran yang begitu luar biasa. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, mereka akan mengatakan Nabi itu kasih sayang. Kalau kamu keras, itu bukan kasih sayang. Ketika kita melihat orang-orang yang LGBT, kita katakan dia haram, kita katakan itu perbuatan laknat, maka orang akan mengatakan, Nabi itu kasih sayang. Inilah yang memelintir Nabi Muhammad SAW. Nabi berkasih sayang, lemah lembut. Kalau pribadinya yang dihina dan dicaci maki, maka Nabi tidak akan pernah marah, ibadah Allah. Nabi diludahi, bahkan yang diludahinya itu ketika sakit, Nabi jenguk rumahnya.
Itu Nabi SAW. Ketika dia sakit, ketika dirinya yang dicaci maki. Ketika Nabi SAW dilempari di kota Taif, Nabi berdarah-darah, datang malaikat meminta Rasulullah, ya Rasulullah, kau doa sekali mereka habis ya Rasulullah. Kau doa sekali rata mereka semua ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan mereka semua hidayah karena mereka semua tidak mengetahui. Ini kasih sayang Nabi. Ketika pribadinya yang diganggu, Nabi tidak pernah marah sama sekali. Tapi kalau kita lihat, ketika agamanya Allah Subhanahu wa taala yang diganggu, ketika agamanya Allah mau dicaci maki, ketika agamanya Allah mau diotak-atik, maka apa kata sahabat Nabi? Lam yagum ahadun li ghadabih. Kata sahabat Nabi, kalau Nabi sudah marah karena agama, maka di antara kami para sahabat tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kita kasih tahu kepada anak kita. Kalau kau marah, marahlah karena agama. Karena kau marah, marahlah kalau kau syariatmu diinjak. Kalau agama mau dilecehkan, marahlah kamu. Marahlah kamu dengan ketika agama itu dicaci maki. Nanti bagaimana cara marahnya, menyalurkan marahnya, baru itu beda lagi. Tapi yang penting hati harus sakit dulu Pak kalau agama ini dicaci. Hati itu harus ada nggak terima dulu kalau misalkan melihat kemungkaran tapi dibolehin. Hati itu harus sakit dulu kalau melihat Al-Quran dicaci maki. Tapi orang sekarang malah kebalikan. Ketika dirinya yang dicaci maki, waduh ngamuknya luar biasa. Tapi ketika agamanya Allah dicaci, agamanya Allah dihinakan, apa kata dia? Sudahlah, kita juga belum tentu benar. Sudahlah, kita juga belum benar kok. Sudahlah, urusin diri masing-masing aja. Begitu ucapan. Tapi kalau dirinya yang dicaci, waduh materai turun. Polisi didatengin. Kenapa? Karena orang sudah tidak ada giro. Dan ini untuk meningkatkan giro demi Allah. Salah satunya acara-acara seperti ini. Untuk kita menggunakan, kita punya hati. Sebenarnya gini, kita marah nih. Kita mau marah nih, buat siapa marah yang benar? Kita dikasih Allah Subhanahu wa taala perasaan. Ini perasaan bisa malu, bisa sedih, bisa marah. Tapi bagaimana cara menggerakkan hati ini? Marah sesuai marahnya Rasulullah. Sedih sesuai sedihnya Rasulullah. Ketawa bahagia sesuai bahagianya Rasulullah. Bagaimana caranya itu semua? Mari kita kenalin lagi tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan Nabi itu marahnya bagaimana, Nabi itu bagaimana cara berbicaranya, bagaimana Nabi itu ketika marah kepada anak-anaknya, kepada sahabatnya bagaimana. Itu yang harus kita dapati daripada acara-acara Maulid. Maka itu beruntung kita semua. Alhamdulillah, Masjidil Mekah ada Ustadz Lutfi dekat sini. Alhamdulillah, ada Pak Suprianto yang rela, beliau dengan pengalamannya menjadi pengurus daripada masjid ini. Alhamdulillah, ada ayahanda kita yang tidak bisa saya sebutkan namanya karena memang belum saya tahu nama beliau semua ini. Tapi ada berkat-berkat beliau ini, beliaulah menjadi wasilah kita semua untuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini, lewat beliau inilah kita bisa mengenal lagi, mengundang ustadz-ustadz, mengundang para habaib untuk kenalkan kepada warga ini tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana marahnya Nabi, bagaimana ketawanya Nabi, bagaimana bahagianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikitnya yang bisa saya sampaikan tentang maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya ambil daripada ilmu, daripada kitab-kitab fikih-fikih sirah yang terdahulu, yang kita nukil, yang Al-Fakir nukil, dan saya ceritakan kepada semua, tidak lain dan tidak bukan agar kita tahu lagi siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu lagi, agar kita pulang dari sini tidak hanya maulid selesai pulang lupa, tidak, tapi kita pulang dari sini, yuk bawa lagi ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Rasulullah. Inilah yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin anak-anak kita sekarang kalau dibawa ke masjid mereka main, mereka tidur, tapi demi Allah, ruhnya mereka akan mengenal tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kitalah yang akan mengenalkan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad khairil bariyah salatan tusallimuna biha wa tusallim ahlana wa auladana wa akribana wa hababana wa muallimina muta'allimina asdiqana wa jiranana wa tusallim buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa mazariana wa makatibana wa jami'al mahallatina wa amwalina min syarri zalzalatil ardi wa harakatiha wa min syarri amtar wa riyah wa sawa'iq wa ghairiha wa min syarri sayarat ta'irat bakhirat jamil markubat wa anwaiha wa min syarri jinni wal insi wal husu tagutu syayatin wa makaydiha wa min at-tarmi wal hadmi wa haraki jamil masa'ib mukhtalafatiha wa min kulli bala'i fid dini wad dunya wal akhirah bi jahil mustafa wa ala alihi wasallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Tausiahnya mengenai sejarah Rasul. Subhanallah, mungkin banyak-banyak jamaah semua mungkin yang belum banyak tahu. Alhamdulillah, setelah Habib sampaikan tentang sejarah Rasul, sedikit walaupun gak banyak saya tangkap. Mudah-mudahan kita semua apa yang disampaikan oleh Habib bisa kita tiru apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, alhamdulillah acara hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dari Bapak Wakil. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk Pak Ustadz Adib. Mudah-mudahan beliau cepat disembuhkan dan diangkat penyakitnya hingga beliau dapat bisa beraktivitas kembali dan bisa jadwal yang kita ada dia tetap bisa mengisi. Sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu